ada 4 hal yang gua catat soal sejarah. Pertama, penulisan ulang catatan sejarah. Kok mirip ya? Jadi, salah satu slogan The Party atau penguasa itu adalah Who controls the past controls the future. Ada istilah di novel itu yang disebut sebagai double think. Ini adalah bagaimana masyarakat diajarkan untuk memegang dua keyakinan yang saling bertentangan dalam pikiran, tapi tetap percaya bahwa keduanya benar. Bingung nggak lo? Dan yang keempat, bagaimana mereka mengendalikan pendidikan lewat bahasa yang disebut sebagai Newspeak. Halo Rane nih, apa kabar? Assalamualaikum. Ketemu lagi di Kepo Buku dan perlu dijelaskan dulu, dikasih disclaimer dulu. Ini adalah episode daur ulang dengan beberapa penambahan dari sebuah episode lama di tahun 2020 yang mengulas buku klasik karya George Orwell berjudul 1984. Jadi kalau ada yang merasa, ya udah dengerin Bang mah episode itu. Sabar, ada beberapa penambahan yang mungkin bisa jadi tambahan informasi buat kalian. Nah, ide untuk remake episode ini itu sebenarnya dipicu dari sebuah peristiwa yang terjadi 5 tahun setelah kita pertama kali obrolin buku Pak Orwell ini di tahun 2020. 1, 2, 3, 4, 5, ya udah 5 tahun ya, tahun 2025 ini. Yaitu ramainya kontroversi penulisan ulang sejarah nasional kita. Oke, gue gak akan masuk ke situ secara lebih mendalam, itu urusan mereka lah yang paham soal ini. Tapi kenapa gue jadi ingat novelnya George Orwell 1984? Intinya kan novel itu bercerita tentang sebuah era di mana ada penguasa tunggal yang sangat kuat dan represif yang menyebut diri mereka sebagai The Party dengan ideologi nasionalnya namanya Ingsoc. Nah, mereka ini punya kendali total terhadap pikiran warga sampai bahasa pun dimanipulasi menurut maunya mereka, dan begitu juga dengan sejarah. Gue akan ceritain nanti bagaimana mereka mengendalikan sejarah, tapi kita dengerin dulu obrolan lama tentang buku ini buat teman-teman yang belum pernah baca novel ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi panduan. Cuplikan obrolan ini gue ambil dari salah satu episode Kepo Buku yang tayang di tahun 2020. Kalau mau dengar lengkapnya bisa cari episode yang judulnya Reply 1984. Waktu itu yang rekaman gue, Rane, Steven di Ambon, dan juga ada tamu namanya Hesti Istiviani yang di tahun 2025 ini Hesti baru aja menorehkan sejarah baru hidupnya dengan menikah. Harus dimasukin dalam sejarah, itu nggak boleh diubah-ubah. Jadi ya selamat ya Hesti dan juga Shemi. Dan oke, kita dengerin lagi cuplikannya. Dimulai dengan cerita Hesti soal siapakah George Orwell itu. Oke, jadi George Orwell itu sebenarnya adalah nama pena dari seorang Inggris yang namanya Eric Blair. Nah, dia itu nulis 1984 atau 1984 di tahun 1948. Jadi itu kayak anagram gitu ya, permainan bolak-balik angka. Nah, sebenarnya 1984 itu terbit karena adanya semacam paksaan dari netizen, lagi belum ada internet, pembaca. Dari pembaca karena ngerasa bahwa Animal Farm yang sebelumnya udah diterbitin duluan sama si Orwell ini bagus gitu. Kan itu tengah di saat masih Perang Dunia Kedua kan, di mana antara Uni Soviet sama kerajaan Inggris aja mereka masih musuhan gitu. Animal Farm dibilang bagus sama para pembaca, terus dia bukan dipaksa, semacam didesak untuk ayolah lu pasti bisa bikin buku lagi, sama-sama nyindir masalah pemerintahan gitu. Ya udah dia bikinlah 1984 yang sebenarnya dia tidak menyangka kalau itu tuh bakal sama boomingnya dengan Animal Farm, karena ketika dia rilis 1984 itu pasti dia merasa ada pressure bahwa wah ini harus sebagus Animal Farm gitu, karena respon dari si pembaca itu udah positif banget. Dia takut mengecewakan pembacanya. Nah, si Eric Blair ini kenapa kok pakai nama Orwell? Karena kalau gue nggak salah inget ya, dia itu sebenarnya menyembunyikan identitasnya karena keluarganya nggak mau tahu bahwa Eric Blair ini mengkritisi pemerintah. Jadi ya better gue pakai nama lain, yaitu George Orwell gitu. Tapi gue kalau nggak salah pernah baca di salah satu bukunya dia juga. Eric Blair ini memang sering korespondensi dengan beberapa orang untuk mendapatkan informasi mengenai pemerintahan saat itu. Karena kan si Orwell ini kan pindah-pindah kan. Dia pernah di India, dia pernah
di Paris kalau nggak salah, sama yang Burma. iya, dia pernah di Myanmar juga. Jadi memang, untuk keep in touch dengan keadaan pemerintahan di Inggris itu, dia sering, surat menyurat dengan beberapa orang dan itu menjadi salah satu referensi dia untuk nulis baik itu fiksi maupun esai-esainya dia. Nah, yang menarik dari 1984 ini karena dia nulis di tahun 48 ya, tapi itu sebuah novel futuristik di zaman itu ya. Sebuah novel futuristik yang settingnya di tahun 1984. Gue tuh suka banget gitu ngebayangin, wah Orwell tuh kayak apa dulu ya ngebayangin tahun 1984 yang ternyata ya nggak ada mobil terbang, nggak ada apalah gitu. Malah yang dia bayangkan itu adalah sebuah masyarakat yang lebih menyeramkan gitu. Nah, cerita dong Ti, isi bukunya dong Ti. Oke, kurang lebih dia itu membayangkan bagaimana apabila sebuah negara ini, apa namanya, bakal dikuasai oleh satu orang ya, semacam namanya Big Brother sih. Tapi gue nggak mau menganggap itu partai atau sosok, tapi lebih ke arah sekelompok orang, organisasi yang dimana itu benar-benar menyetir warganya untuk melakukan apa yang diinginkan oleh si Big Brother ini. Jadi kalau pakai bahasa awamnya sih ya seperti diktator gitu. Dia mengatur segala-galanya dari yang kamu tuh boleh menikah sama siapa, terus habis gitu, perkataan yang boleh diucapkan tuh apa, terus sejarah aja dia bisa ubah gitu loh. Bisa jadi hari ini dia ngomong bahwa yang menemukan pesawat adalah si A, terus, di tahun berikutnya dia bisa bilang, pesawat belum ditemukan pada tahun segitu, kayak gitu. Dan, si George Orwell ini nulis dengan perasaan bahwa ini, kalau bisa jangan sampai kejadian gitu, kalau sampai ini tuh Big Brother ini bener ada, ya udah, kita kayak kehilangan freedom gitu. Makanya kan ada 3 frase kan yang selalu digaung-gaungkan oleh si partai ini gitu, oleh Ingsoc dan Big Brother-nya gitu kan, yang, slavery is freedom dan lain sebagainya. Itu sebenarnya lebih ke arah sinisme terhadap keadaan saat perang itu juga, saat Perang Dunia Kedua ketika buku ini ditulis. Nah, Orwell membayangkan bahwa itu adalah mimpi terburuk dan sebenarnya kan, apa yang terjadi dengan Winston Smith yaitu tokoh utamanya, itu semacam curhatannya Orwell gitu. Kalau misalkan teman-teman udah baca sampai kelar, itu kayak semacam curhatannya Orwell terhadap keresahan-keresahan yang terjadi, dengan Perang Dunia itu gitu. Gimana kalau ternyata ya kondisi dunia nggak akan membaik gitu, gimana kalau ternyata hanya ada satu yang akan menang dan itu mengatur sampai, your personal life gitu. Nah itu yang dia takutkan. Tapi yang luar biasa adalah karena kemudian banyak yang mengatakan bahwa Orwell nih punya kemampuan meramal gitu. Karena cerita dia dalam konteks 1984 dengan segala pemerintahan yang represif, yang mengatur kehidupan orang segala macam, itu masih ditemukan di masa-masa kini. Bahkan sampai istilah Big Brother is watching itu seperti menjadi apa ya, istilah gitu untuk menunjukkan bahwa privasi kita tuh masih dipantau terus sama orang, entah itu entitas, entah itu bisnis, entah itu apa gitu ya. Dan itu banyak menjadi kenyataan gitu. Oke, Steven, kalau lu sendiri gimana sih kesan lu setelah membaca George Orwell ini? Benar-benar mencekam ya Bang ya. Dan benar-benar kayak kesan yang cukup mendalam karena dia tuh benar-benar detail dalam menuangkan ceritanya gitu. Meski di pertengahan tuh juga kita disajikan dengan ketokohan yang betul-betul memikat ya. Nah kita benar-benar mau jadi seorang Winston gitu ibaratnya, yang dikepung dengan berbagai hal tapi dia pengen melarikan diri dengan love interest-nya dia gitu, si Julia. Dan benar-benar sebuah perjalanan yang harus kita sudahi tapi nggak mau selesai gitu sebenarnya. Yoi. Ya dan gua rasa Orwell kalau tahu dan masih hidup sekarang mungkin dia akan stres kali ya. Karena ngelihat bahwa apa yang dia tujukan sebenarnya buat peringatan gitu ya supaya jangan sampai terjadi, lah malah jadi lebih parah gitu. Iya, jadi manual instruction malahan. Jadi instruction. Big Brother itu jadi benar-benar ada gitu loh. Dalam artian ya bisa macam-macam bentuknya sih, tapi kita nggak bisa bantah bahwa itu ada dalam keseharian kita gitu loh. Bahkan setiap orang sekarang megang tuh Big Brother di tangannya tuh. Iya. Iya nggak? Bener.
setuju dengan yang Hesti bilang, yang netizen tuh bilang, "Ini nih kayaknya lagi 1984 deh sebenarnya." Iya sih. Ini memang fiksi gitu, tapi George Orwell tuh melukiskannya tuh dengan bagus banget, dengan keren banget bagaimana kehidupan orang tuh diatur sampai niatan memberontak atau membangkang yang masih ada di level pikiran pun aja Pelacak. bisa dilacak gitu loh, sampai semengerikan itu gitu loh. Tadi Hesti nyebut-nyebut soal Newspeak. Jadi Newspeak itu adalah apa ya? Jadi pemerintahan represif di zaman atau dalam setting buku novel 1984 ini itu bahkan sampai mengatur ke bahasa yang bisa digunakan. Nah, itu disebutnya sebagai Newspeak. Nah, Newspeak itu sebetulnya apa ya? Gue bilangnya sih politisasi bahasa gitu. Tetapi kita juga sudah akrab dengan bahasa-bahasa seperti ini gitu loh. BBM naik, oh enggak naik, disesuaikan. Jadi si George Orwell itu benar-benar hebatnya itu sampai dia bisa menggambarkan bahwa pemerintahan yang represif di zaman di setting novel itu sampai mengatur kepada pemilihan bahasa orang gitu. Nah, kasih dong tips buat mereka yang baru dengar sekarang dan kayaknya gue perlu baca nih 1984. Lo yang udah baca dari zaman kuliah, apa tips buat mereka? Karena ekspektasi orang macam-macam kan. Ketika mereka mendengarkan cerita kita, seru banget nih ceritanya. Begitu mereka mulai baca, ini apaan sih? Lah, ini kenapa ada paper di dalam novel gitu? Iya, benar. Kan? Karena Iya, benar. memang di salah satu bagian buku itu kan ada benar-benar si adegan si tokoh utamanya namanya Winston lagi baca paper gitu loh, atau baca buku, dan bukunya itu dituliskan di dalam novel itu. Gitu. Nah, tips dari lo, Ti. Ntar Steven gue juga minta lo, Van. Siap, boleh ya. Tipsnya sih kalau dari gua adalah nikmatin nikmatin setiap perjalanan bacanya ataupun setiap perjalanan horornya si Winston Smith menghadapi pemerintahannya Airstrip One itu sih. Paling gampang adalah mungkin melihatnya dari segi ini negara kita udah hampir kayak gitu loh gitu. Jadi mungkin ada dorongan-dorongan penasaran kayak emang seperti apa sih yang dimaksud di kepo buku, kenapa dibilang relevan sama zaman sekarang. Nah, semoga dorongan-dorongan rasa penasaran mencari kesamaan antara 2020 dengan 1984 bisa menjadi motivasi untuk menyelesaikan 1984. Oke. Van? Yang pertama itu ketahuilah kalau 1984 ini salah satu novel terbaik dalam 4 abad terakhir lah. Dan salah satu karya klasik yang jangan sampai dilewatkan ya. Tapi kalau misalnya diminta tips apa, yang aku bisa kasih adalah coba aja dulu untuk memulai perjalanan si Winston itu bersama kamu gitu. Dan selangkah demi selangkah aku rasa bakal lebih dekat lagi kamu bisa bersama dengan Winston, bisa masuk dalam kepalanya, masuk dalam pemikirannya, masuk dalam ketakutan-ketakutan yang sedang dia rasakan, dan ternyata cerita tuh bergulir dengan cukup cepat karena ya ternyata setelah part kedua dia konfliknya sudah cukup genting, di bab ketiga dan bab penutup tuh hal-hal yang diterangkan tuh terasa begitu cepat untuk aku. Oke. Malah jadi penasaran untuk terus baca ya. Iya. Oke. Kalau gue ada 3 hal yang praktis aja deh buat yang mau mencoba membaca bukunya George Orwell. Yang pertama ceritanya. Ini cerita kok sebenarnya. Nikmatilah bagaimana si tokoh utama yang bernama Winston ini dengan kesendiriannya, dengan ketakutannya, dengan buku hariannya temennya gitu ya. Dan kemudian ketika dia tidak pernah menyangka dia akan jatuh cinta lagi dengan tokoh bernama Julia. Itu cerita gitu loh. Dan kemudian di paruh keduanya nanti dia akan bertemu dengan tokoh lain yang mengubah total hidupnya. Itu cerita. Jadi nikmati ceritanya gitu. Itu satu. Yang kedua, nikmati bahasanya. Sama ketika kita membaca sebuah buku sastra, kita nggak bisa langsung nggak kayak baca koran gitu loh. Lu harus menikmati, kalau istilah gua, memamah setiap kalimat-kalimatnya itu, karena itu memang dibuat sedemikian rupa untuk menjadi sebuah karya seni menarik gitu loh. Itu yang kedua.
Yang ketiga, baru pahami konteksnya. Buat gua konteksnya itu luar biasa. Sebuah negara yang fiktif tapi kok ada dalam dunia nyata sekarang gitu loh. Itu luar biasa. Dan itu harus kita apresiasi dari Orwell, bagaimana dia bisa menciptakan itu. Karena gua duga ya, dia tulis ini tahun 1940-an kan ya. Akhir 40-an. Tetapi gua duga dari mana dia mendapatkan rujukan negara seperti Oseania ini, dugaan gua adalah Uni Soviet. Karena negara yang paling represif ketika masa-masa itu adalah Uni Soviet gitu loh. Atau mungkin dari Jerman juga, kita nggak tahu. Kalau gue sih ngeliatnya gitu. Jadi 3 hal itu. Lu setuju nggak, Ti? Iya sih, bener. Apa ya? Itu tadi balik lagi dia mengkritisi. Itu masih ada pengaruh dari Animal Farm sih dia nulis itu kan. Karena ada tuntutan untuk kalau bisa sebagus itu. Orang-orang ketika baca Animal Farm bisa langsung merefleksikan, oh itu keadaan pemerintahan. Apalagi nama tokohnya di Animal Farm kan ada yang namanya Napoleon tuh. Nah, jadi kayak dia si pembaca pun berharap the next novel dari Orwell ya nggak jauh-jauh beda dari Animal Farm. Gitu. Tapi Hesti udah baca Orwell yang lain-lain juga? Udah baca. Aku baca 1984, Animal Farm, Orwell on Freedom, Orwell on Truth, Politics and English Language. Pokoknya beberapa esainya Orwell aku udah baca. Gile. Oh. Lu anak sastra ya? Bukan, gue anak perpustakaan bang, lupa. Oh iya, lupa, maaf. Oh, anak perpustakaan. Iya. Oh, dan lu skripsi lu membahas soal novel-novel distopian. Betul. Oke, that's interesting. Oke. Nah, teman-teman, itu cuplikan episode lama yang ngobrolin buku 1984 dari Orwell. Sekali lagi, kalau mau cari obrolan lengkapnya, cari aja di kepobuku.com. Ketik aja di situ, search Reply 1984 atau 1984 aja, 1984, pasti langsung muncul. Nah, sekarang adalah bagian tambahannya yang ngobrolin soal sejarah dan bagaimana penguasa di novel Orwell itu mengutak-atik sejarah untuk kepentingan mereka pastinya. Sementara yang mau baca buku aslinya silakan, udah ada terjemahan bahasa Indonesianya oleh Pak Landung Simatupang. Bahasanya menarik buat gue, coba cari aja. Masih ada kok di toko-toko buku atau di Gramedia digital dalam bentuk e-book juga ada. Tapi intinya begini nih, soal sejarah. Jadi, dalam konteks universe-nya George Orwell di novel itu, di novel 1984 itu ada 4 hal yang gue catat soal sejarah. Pertama, penulisan ulang catatan sejarah. Kok mirip ya? Jadi di universe-nya 1984 yang dikuasai penguasa yang bernama The Party itu, ada satu kementerian bernama Ministry of Truth atau Kementerian Kebenaran. Nah, tokoh utama novel ini, Winston namanya, dia kerja di sini. Dan tugas utamanya adalah menulis ulang catatan sejarah agar sejalan dengan narasi politik penguasa. Jadi setiap kali The Party mengubah kebijakan, mengganti pemimpin atau ada lawan dan kawan baru, semua dokumen, berita, dan buku dari masa lalu direvisi lagi. Bahkan di novel itu ada yang disebut sebagai memory hole, yaitu sebuah alat yang dipakai untuk menghancurkan dokumen-dokumen yang bertentangan dengan pandangan penguasa. Itu pertama. Yang kedua, yang bisa gue dapat soal sejarah dari novel ini. Salah satu slogan The Party atau penguasa itu adalah Who controls the past controls the future. Siapa yang menguasai masa lalu menguasai masa depan. Jadi intinya, dengan mengendalikan pemahaman orang tentang masa lalu dan bagaimana mereka berpikir dan berperilaku di masa kini, itu bisa memastikan keberlanjutan kekuasaan di masa depan. Edun. Catatan yang ketiga. Ini menarik banget. Jadi, ada istilah di novel itu yang disebut sebagai double think. Double think. Intinya double think ini adalah bagaimana masyarakat diajarkan untuk memegang dua keyakinan yang saling bertentangan dalam pikiran, tapi tetap percaya bahwa keduanya benar. Bingung gak lo? Jadi kalau ngutip novel itu, George Orwell nulisnya begini. To know and not to know, to be conscious of complete truthfulness while telling carefully constructed lies. Jadi rakyat di novel itu ya, tahu kalau penguasa berbohong, tapi juga percaya mereka selalu benar. Gimana coba? Mereka sadar ada dua hal yang bertolak belakang, tapi mereka harus terima keduanya. Jadi misalnya nih, kita jelas-jelas ingat tentang sesuatu fakta sejarah yang ingat banget, tahu banget gitu. Tapi kita harus percaya bahwa ingatan itu nggak pernah ada.
Halu nggak lo? Contoh. Tokoh-tokoh yang dianggap berkhianat atau nggak sesuai lagi dengan jalan pikiran penguasa akan nah ini gue suka banget istilahnya nih, di-unperson. Ini bahasa Newspeak, nanti gue ceritain tentang bahasa Newspeak ya. Jadi di-unperson. Unperson ini intinya semua catatan tentang orang itu dihapus, seolah mereka nggak ada. Foto, artikel, dokumen, semua hilang, dihapus. Kocaknya, orangnya masih ada kadang-kadang. Masih nongkrong di warung kopi meskipun matanya kosong kayak orang gila. Dan di adegan itu ada ketika Winston lagi nongkrong di warung kopi terus ketemu dengan orang-orang itu. Atau seperti kata Hesti tadi di obrolan tadi, di cuplikan tadi. Misalnya, hari ini sejarah mencatat bahwa penemu pesawat adalah A misalnya. Tapi bisa aja kemudian ditulis ulang dengan misalnya narasi bahwa di tahun itu pesawat belum ditemukan. Dan lu harus percaya. Dan yang keempat, satu lagi konsep yang keren banget dari di novel 1984 ini adalah bagaimana mereka mengendalikan pendidikan lewat bahasa yang disebut sebagai Newspeak. Jadi secara rutin mereka menghapus dan mengganti kata-kata yang mungkin saja bisa dipakai untuk mengungkapkan gagasan yang bertentangan dengan ideologi penguasa. Misalnya, di novel itu ada kata bad atau jelek, diganti jadi ungood. Jadi it's not bad tapi ungood. Ya, atau itu tadi, istilah unperson, itu kan maksudnya dihapus, dihilangkan dalam sejarah. Tapi istilah dari Newspeak-nya adalah unperson. Atau di novel itu juga ada istilah camp kerja paksa, itu diganti dengan istilah joy camp. Joy, man, joy. Gila ya, di zaman itu udah ada yang bisa berpikir seperti ini lewat novel. Dan Orwell ini bener-bener jenius, bener-bener gila dalam artian yang bagus. Dan ya dengar-dengar dia stres juga sih, tapi nggak tahu kenapa. Yang jelas novel 1984 ini kemudian jadi kayak semacam ikon hingga sekarang. Istilah Orwell untuk menyebut penguasa di novelnya yaitu Big Brother itu benar-benar jadi simbol pengawasan total dan kontrol negara atau penguasa terhadap warganya. Kalimat Big Brother is watching you itu kayak dipakai di mana-mana. Di budaya-budaya populer, di lagu-lagu, di poster-poster, bahkan di iklan Apple. Apple aja pernah menggunakan istilah Big Brother is watching untuk iklan mereka yang benar-benar terinspirasi dari George Orwell. Gue nggak tahu gimana. Dikomersialisasikan juga, tapi ya itulah kenyataannya. Jadi intinya istilah itu banyak dipakai. Ya mungkin istilahnya sekarang adalah viral kali ya, viral. Tapi yang bikin ngeri, ini bukan lagi sekadar novel fiksi. Jadi Orwell itu mungkin niatnya menulis cerita fiksi, tapi kayaknya dunia kemudian salah baca. Seperti kata Hesti tadi, disangkanya ini buku panduan. Dan hari ini kita hidup di bab yang sedang berusaha ditulis ulang. Entah seperti apa jadinya nanti, itu urusan yang nulis itulah, orang-orang pintar itulah. Tapi kami rakyat kecil ini boleh dong nanya, siapa yang pegang pulpen dan siapa yang nggak dikasih kertas?